Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas cara paling mudah memahami fundamental suatu saham ya teman-teman. Jadi khususnya bagi teman-teman yang pemula ya, investasi di dunia saham itu memang sangat menjanjikan, tetapi juga sangat berisiko ya. Jadi teman-teman harus selalu mempertimbangkan, bahkan dalam investasi apapun teman-teman tuh harus selalu menimbang antara risiko dan benefitnya. Jadi apabila teman-teman ditawarin sebuah investasi yang menjelaskan tentang benefitnya dan lain-lain tanpa menjelaskan risikonya secara detail lebih lengkap, itu teman-teman tetap waspada ya. Jangan-jangan ini penipuan, jangan-jangan scam dan lain-lain. Jadi dalam dunia saham juga seperti itu. Teman-teman jangan sampai tergiur untuk membeli suatu saham yang kelihatannya bagus karena harga sahamnya naik terus dan isunya bagus, beritanya bagus, wah ini mau gini, terus sahamnya naik terus gitu. Tetapi tanpa melihat fundamentalnya. Nah, di video kali ini kita coba melihat bagaimana cara analisis fundamental suatu saham ya secara sederhana dan apa ya, nggak terlalu memerlukan waktu dan analisa yang terlalu dalam. Kita sudah bisa melihat ya secara fundamental saham ini bagus apa enggak. Nah, kalau kita lihat ya di beberapa sekuritas itu sudah memberikan laporan-laporan keuangan ya. Nah, salah satunya adalah kita memahami laporan keuangan tersebut ya. Jadi fundamental suatu saham itu bisa dilihat dari laporan keuangannya. Historinya ya, bukan setahun, 2 tahun, tetapi paling enggak 3 tahun atau 5 tahun atau bahkan 10 tahun ke belakang itu bagaimana historisnya. Kalau laporan keuangannya bagus, ya otomatis ke depannya dia akan bagus ya. Beda dengan saham gorengan teman-teman. Kalau saham gorengan itu biasanya laporan keuangannya kurang bagus. Terus historicalnya juga nggak bagus. Bahkan ada saham-saham yang secara profitabilitasnya nggak ada ya, bahkan rugi. Tapi harga sahamnya bisa naik. Nah ini teman-teman wajib waspada ya terhadap saham-saham seperti itu. Nah, salah satu contoh ya kalau kita melihat laporan keuangannya, misalnya kita sebagai contoh PTBA ya. Ini contoh aja. Harga saham PTBA ini kan memang turun ya. 1 tahun ini turun. Apakah dia kinerjanya turun? Nah, kita cek. Kita cek di case statistik ini teman-teman. Ini saya pakainya RTI bisnis ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman belum punya aplikasinya, bisa install di Play Store ya, RTI bisnis ya. Nah, ini di case statistik ini sudah jelas nih, banyak nih teman-teman. Kalau di sini dari 2020, 2021, 2022, 2023. Triwulan pertama, ini ada triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan keempat. Terus kemudian IPS-nya juga ada, laba persahamnya ya. 2020 ini 207, 2021 ini 687, 2022 melonjak sangat tajam ya di 1090. Nah, 2023 anjlok ke 437, jadi lebih rendah dari tahun 2021. Nah, ini yang membuat kinerja saham PTBA juga anjlok teman-teman. Dan anjloknya kita lihat nih, IPS-nya itu turun 50% lebih nih ya. Kalau kita cek coba. 4 berapa tadi? 437 dibagi 1091. Tinggal 40% ya, turunnya 60% ya. Nah, kalau kita lihat sahamnya turun berapa persen nih? Dari 4.140 sekarang 2440. 2440 dibagi 4140.
hampir sama. Jadi harga sahamnya turunnya hampir 60% juga, dan profitnya juga turunnya segitu. Jadi ada korelasi ya teman-teman antara laba dengan harga sahamnya. Nah, ini juga teman-teman nanti bisa amati kalau labanya naik, otomatis sahamnya naik. Nah, dan kalau perusahaan yang bagus itu bisa dilihat kenapa ini labanya turun misalnya. Itu ternyata karena harga batu baranya turun. Jadi bukan melulu karena manajemen yang kurang bagus, tetapi memang kondisi global ya, harga batu bara. Jadi yang menyebabkan kinerjanya kurang bagus itu adalah karena kondisi global. Nah, harga batu bara turun. Nah, ini ya teman-teman. Ini 1 minggu masih naik, kemudian kita lihat 1 tahun. Nah, ini turun dari 400 ke 150. Ini kalau kita lihat ini turunnya tajam banget ini. Jadi 138 dibagi 400, coba berapa itu? 138 dibagi 400. Tinggal 34,5% ya. Jadi harga batu baranya itu turunnya malah lebih tajam dibandingkan dengan penurunan harga sahamnya. Jadi salah satu tanda bahwa perusahaan ini sebenarnya bagus. Cuman karena harga komoditasnya turun, ya akhirnya sahamnya juga turun. Nah, selain itu ya teman-teman, kalau kita lihat suatu perusahaan itu bagus apa enggak fundamentalnya ya, selain profit adalah dividen. Dia rutin nggak bagi dividen? Kalau dia rutin bagi dividen ya berarti memang profitnya itu ada, dan profitnya jelas ya dalam bentuk cash yang bisa dibagikan. Karena kalau setelah perusahaan bagi dividen tuh dia pasti punya cashnya, jadi liquid lah istilahnya, dia liquid dan bisa membagikan uang cash ya kepada pemegang sahamnya. Dan dividennya besar apa enggak? Nah, semakin besar dividennya secara historikal berarti perusahaan ini semakin bagus. Khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang komoditas ya. Tapi kalau perusahaan seperti perbankan itu kan dividennya agak kecil, tapi dia rutin. Jadi misalnya kayak seperti BCA, BRI, BNI, Mandiri itu dia bagi dividen mungkin sekitar 4-5% ya. Ada yang 3%-an juga ada. Tapi dia rutin ya, bagi dividen sudah bertahun-tahun selalu bagi dividen ya, berarti ini sehat, perusahaan ini sehat. Kalau PTBA ini bagi dividennya berapa ini? 2018 ini 339, 2019 326, 2020 ini saat krisis 74, 2021 688, 2022 1094, ini terbesar nih ya. Jadi dividen PTBA ini dari 2021, 2022 ini 100%, 100%. Nah, kalau PTBA ini bagi dividen 100% lagi, kemungkinan ya jumlahnya 437, ini ya lumayan besar juga ya. 437 dibagi harga saham sekarang, 437 dibagi 2440. Nah, 17,9%. Jadi masih worth it lah. Dengan asumsi triwulan keempat nanti hampir sama ya, dianggap hampir sama ya. Coba ini dicek IPS-nya totalnya berapa ini? 101, 140, 101 ditambah 140 ditambah 87. Udah 328 ditambah 223 mungkin ya dianggapnya. 223. Oh enggak, di 328 ditambah 87 nih mungkin ya. Dianggap sama ya. Ya, sekitar itulah 87. 87 atau 100 mungkin ya. Jadi
IPS triwulan keempat ini dianggap kecil teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti IPS-nya ternyata 200 misalnya ya, 200 aja, ini sudah tembus 500-an ya IPS-nya. Nah, nanti kita lihat apakah laporan keuangannya triwulan keempat nanti PTPA ini berhasil lebih besar ya. Ya, kalau dia lebih besar berarti dia bisa sampai 500-an. Kalau 500 dibagi dividen, dibagi semua dividennya ya lebih dari 20%. Nah, PTBA ini kan ini ya, historicalnya selalu bagi dividen ya, ada di bulan Mei, Juni, April. Terus berikutnya adalah kalau kita lihat laporan keuangan ini teman-teman, ini positif semua nih, fundamental nih, lihat. Ini ada tulisan fundamental ya, yang tengah ini ya. Penjualannya 27 triliun. Nah, penjualannya itu naik apa enggak? Kalau penjualannya naik, terus tumbuh. Kalaupun turun, ya turunnya karena faktor global misalnya, itu enggak masalah. Kemudian asetnya itu juga naik 36 triliun. Liability-nya, utangnya 16 triliun, equity-nya 19 triliun. Cash flow 3,8. Nah, ini cash flow ini penting teman-teman. Ada perusahaan-perusahaan yang profitnya bagus tapi cash flow-nya minus. Ini masih perlu tanda tanya seperti itu. Harus kita gali lagi minusnya karena apa. Kalau perusahaan perbankan mungkin minus biasa ya, karena untuk pendanaan biasanya. Operating profit ini juga positif. Net profit 3,78 triliun. Ini salah satu untuk mengetahui fundamentalnya ini teman-teman harus paham ini ya. Kalau ini bagus berarti perusahaannya bagus. Terus kemudian nah ini analisis profitability ini. Jadi profitnya itu bagus apa enggak. Terus kemudian liquidity ini juga bagus. Jadi cukup dengan RTI bisnis ya teman-teman. Teman-teman tuh bisa melakukan analisa fundamental terhadap suatu perusahaan. Kalau perusahaannya itu bagus ya pasti fundamentalnya bagus. Kita cek misalnya kayak GoTo teman. Kenapa saya nggak begitu tertarik ya investasi di GoTo ya, karena lihat nih laporan keuangannya merah semua ini, ibaratnya rapotnya merah semua. Kalau rapotnya merah semua ini berisiko teman-teman. Jadi terus saya juga lihat ini teman-teman, ini jumlah lembar sahamnya teman-teman. Ini lihat jumlah lembar sahamnya ini 1,2 triliun, bayangkan 1,2 triliun. Ini kalau perusahaannya untung 1,2 triliun, IPS-nya itu baru 1. Kalau perusahaan untung 12 triliun, IPS-nya baru sekitar 12. Jadi kan ini berat, padahal sekarang masih minus 11. IPS-nya masih minus 11 nih. Net profit-nya minus 9,55 triliun. Cash flow minus 4,21 triliun. Jadi ini tanda-tanda perusahaan secara fundamental kurang bagus. Coba kita cek lagi misalnya Pak Bukalapak, coba bagus nggak Bukalapak? Nah minus juga, Bukalapak ini minus. Jadi teman-teman udah kalau merah kayak gini itu udah inilah. Terus kita cek lagi misalnya apa, Friend, coba Friend minus juga. Kalau saham-saham seperti itu udah saya udah langsung skip teman-teman, nggak begitu ya. Terus ini ada Aisyah, coba ini Aisyah dulu, ini saham gorengan ya, IPS-nya sekarang sudah positif ya. Nah, ini sebenarnya secara keuangan sudah mulai bagus nih ya. Bumi coba, nah ini sudah positif Bumi, walaupun cash flow-nya masih minus 2 triliun. Nah ini beratnya Bumi di sini teman-teman, lembar sahamnya udah 371 miliar lembar saham. Jadi ini kalau brand ya, coba kita cek brand. IPS-nya 13 ya, bagus lah, nggak terlalu, nggak minus ya, paling nggak. Net profitnya 1,3 triliun, tapi
nggak menariknya nih ya, dia nggak mau bagi dividen ya, dividen yieldnya 0,05%. Jadi kalau dividennya nggak ada, ini kadang kita pertanyakan sebenarnya duitnya ada bener apa enggak itu ya. Nah, kalau misalnya ada, misalnya ini cash flow ada kan 3,47 triliun, lah ini duitnya untuk apa? Nah, alasan perusahaan misalnya untuk investasi lagi lah, untuk divestasi dan lain-lainnya. Nah, kalau saya, kenapa saya nggak begitu tertarik di brand, karena salah satunya adalah ini teman-teman. Nah, ini PBV-nya. PBV-nya itu udah tinggi banget. Jadi salah satu fundamental saham, teman-teman harus paham tuh PBV-nya itu berapa. PBV normal suatu perusahaan itu berapa dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Kalau misalnya kayak sektor batubara, PBV-nya rata-rata 1, kadang di bawah 1 gitu kan. Nah, ini PBV brand ini 252, jadi sudah 252 kali lipat dari harga wajarnya ya. R-nya 573 kali lipat. Jadi udah nggak sehat. Kalau menurut saya nggak sehat. Jadi saham seperti ini ya saya hindari. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk analisa fundamental ya pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan teman-teman tetap berinvestasi secara logis dan juga memiliki data yang tepat ya, sehingga tidak gampang terombang-ambing oleh isu, oleh gorengan dan lain-lain. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.